Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Pendapat Ustadz dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebaik-baik sholatnya seorang pria adalah di masjid. Kalau wanita adalah di rumah. Tapi bukan berarti wanita itu dilarang masuk masjid, karena Nabi pernah menyebutkan la tamna'u ima'akum anil masjidi. Jangan kelarang wanita-wanita ke masjid. Jadi wanita sholat di masjid diizinkan, bukan dilarang. Maka berlebihan yang melarang wanita ke masjid. Akan tapi ada aturannya dong, terhormat masjidnya. Alangkah indahnya suami istri pergi ke masjid. Dan begitulah para ulama mengatakan bahwasanya wanita boleh datang ke masjid dengan terhormat. Bahkan Nabi la tamna'u, jangan kau larang perempuan ke masjid, izinkan mereka untuk ke masjid. Sudah senang ke mall nggak boleh ke masjid, bubar nanti. Datang ke masjid teman terhormat dan sebagainya. Jangan membuat fitnah. Membuat fitnah itu apa? Membuat orang tergoda dengan minyak wanginya bikin pusing, dengan ganjennya, kemenyeknya, bahkan itu. Dengan datang dengan terhormat, datang ke masjid dan tahu masjidnya aman, terhormat, masjid. Baik, bawa ke masjid kalau begitu. Suami istri bawa ke masjid berdua, indah ya. Kalau memang ternyata ada satu hal di rumah yang nggak bisa ditinggalkan, istri harus di rumah, memang ada solusi. Solusinya adalah i'adatul sholati bil jamaati. Anda sholat dulu dengan istri di rumah dengan berjamaah, kemudian Anda pergi ke masjid untuk mengejar jamaah di masjid. Istimewa, hebat. Cuman katanya tadi capek. Baik, tapi biarpun capek-capek kan buat siapa sih? Buat istri tercinta kan, ya. Nyebrang laut pun akan, laut luas aku seberangi, kok gunung tinggi akan kudaki. Cuman sholat begitu saja, kenapa tidak? Kan begitu ya, nemeni sholat. Jangan istri hanya suruh ngelahirin aja, ajak sholat berjamaah. Jadi mu'adah, meruang sholat berjamaah dengan jamaah. Habis sholat di rumah, sholat di masjid. Akan tapi rupanya apa? Karena istri yang nggak mau, atau betul memang super males tadi, memang tidak ingat lagu mendaki gunung tadi itu. Akhirnya ya sudahlah, gimana lebih bagus Bu ya, saya jamaah di rumah atau jamaah di masjid? Kalau aku jamaah di masjid, istriku sholat sendirian. Kalau aku jamaah di rumah, maka nggak dapat pahala sholat di masjid. Maka di situ disebutkan bahwa sholat jamaah itu semakin gede jamaahnya, semakin gede pahalanya untukmu. Maka seorang laki-laki tetap diupayakan sholat berjamaah banyak di masjid, yang paling banyak. Semakin banyak jamaahnya, semakin gede pahalanya. Dirimu, urusanmu, istrimu bagaimana? Ya karena dia nggak bisa berjamaah, Anda sendiri juga malas ya. Biar memperbanyak sholat sunnah. Karena pilihannya Anda enak banget, salah satu antara ke masjid atau nanti kalau dibuka, wah kayaknya perempuan, aku demi cinta istriku sudahlah, masjidnya kosong nanti. Kenapa tidak ke masjid? Kata Buya, demi cinta pada istri. Wah, berantakan masjid. Bahkan memang dalam urusan masjid, la sholata li jaril masjid illa fi masjid, la sholata li jaril masjid illa fi masjid, tanpa ada udzur hendaknya masjid. Bahkan sebagian mengatakan wajib masjid. Tapi menurut kita tidak, sholat jamaah di mana saja sah. Akan keutamaan masjid, apalagi masjid dengan jamaah adalah keutamaan lebih. Nanti perbandingannya apa? Masjid jamaahnya gede dan di luar masjid jamaahnya gede, masjid didahulukan. Tapi masjid jamaahnya sedikit, di luar masjid jamaahnya gede didahulukan. Sebagian mengatakan begitu. Pada masjid sedikit 16 orang, di luar di gedung ada 2000. Ada yang mengatakan 2000 dahulukan. Sebagian mengatakan tetap masjid. Ini khilaf dalam hal ini. Baik, tapi kalau di rumah istrinya tak dibanding masjid banyak, ya masjid dong, kan gitu ya. Ada di masjid. Akan tapi tetap kami himbau, jangan sampai istrimu hanya diberi jatah untuk melahirkan saja. Alangkah indahnya kalau Anda temani, yuk neng sholat dulu yuk. Kalau ternyata dia agak lambat, habis sholat dari masjid Anda kembali melakukan sholat dengan istri. Alangkah indahnya suasana ibadah di rumah. Mana lebih baik ibu-ibu sholat di rumah sendiri atau berjamaah ke masjid Al-Majid? Tak ada, saya tambah aja Al-Majid. Mana yang mudah tadi?
Ini belum. Oh, banyak lagi. Insya Allah jamaah sabar. Nah, bapak ibu yang mau pulang, mana tahu dia sakit atau sudah tua, tak apa-apa, silakan pulang. Saya biasa ceramah tak ada jamaahnya. Iya, di TVRI saya berdua aja sama kamera. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Diletakkan mereka di dekat Masjid Agung, dipasangnya, Ustadz bicara aja sendiri ya. Lewat orang lari-lari pagi itu kan lama dia menengok. Kok Ustadz kok gitu? Mana yang bagus perempuan itu? Sholat ke masjid atau sholat di rumah? Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Hadisnya sahih. Kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di kepenuhan, ibu yang sholat di masjid, apa ada tentara Israel menunggu dari balik? Tak ada. Maka kalau tak terjadi fitnah, perempuan tetap dapat pahala, tapi tak macam laki-laki. Kalau laki-laki wajib. Makanya Nabi selesai sholat menghadap dia ke jamaah. Nabi menghadap ke jamaah itu bukan menunduk. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah menunduk, dia grogi. Kalau Nabi menghadap ke jamaah, dia periksa, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, Asyhadun fulan, mana fulan, mana fulan, mana fulan. Kenapa tak datang berjamaah? Layan tahiyatna, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, yang sholat di rumah, jangan lagi sholat di rumah, berhenti, datang ke masjid. Kalau tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, kubakar nanti rumah mereka. Siapa yang sholat di rumah, kubakar, kata Nabi. Itu kalau sempat hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Yang banyaknya orang tak sholat di masjid. Perempuan tetap sholat ke masjid tapi tak wajib kalau dia datang berpahala, apalagi ada majelis pengajiannya, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ke masjid jangan pakai gelang kaki, karena kalau dipakai gelang kaki kerincing, 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 semua jamaah menengok. Jangan pakai naik ke atas, karena kalau sampai ke atas semua orang menengok. Itu Bukit Tursina apa? Jangan bersolek-solek jahiliyah. Udah tahu mau ke masjid pakai solek, makeup. Sampai ke masjid orang senyum, awak senyum. Rupa yang disenyumkan orang awak. Sebelah warna hijau, sebelah biru. Muka putih, tangan hitam. Bodak Kelly 2 inci. Biasa aja lah. Ini kan mau ke masjid. Pernah belajar bahwa salat subuh di masjid wajib bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan yang ingin mendapatkan pahala dan kebaikan yang sama, namun khawatir timbul fitnah? Kita bagi pada 2 bagian. Anda tahu dari mana kalau hukum salat subuh di masjid bagi laki-laki wajib? Artinya kalau ada wajib itu artinya begini. Wajib itu artinya bila dikerjakan berpahala, tapi bila tak mampu mengerjakan dosa. Itu wajib. Beda dengan sunnah. Oh, beda dengan sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan karena alasan tertentu, tidak berkonsekuensi apa-apa. Tapi ingat ya, awas hati-hati, jangan bermain-main dengan kalimat-kalimat hukum, karena tidak semua kalimat bisa dilekatkan pada hukum. Awas hati-hati. Sekarang marak ada kajian-kajian, misalnya kajian sunnah, ustadz sunnah, terus yang lainnya ustadz apa? Ustadz wajib, ustadz makruh, ya kan? Gak bisa, kita nggak bisa melekatkan hukum pada satu hukum yang tidak boleh digunakan pada yang tidak serupa. Sama dengan syariah misalnya, ada bank syariah, jilbab syariah, koperasi syariah, tapi tidak semua kalimat bisa menggunakan syariah. Habis tarawih ini, saya mau main pingpong syariah. Apa itu? Kalau set saya gunakan bismillah, bismillah. Cemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Pingpong syariah? Tidak. Tidak, pingpong ya pingpong, tapi yang lain bisa digunakan. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham hukumnya tentang ini, jadi nanti kalimat seperti ini, dalam hukum itu nanti ada 3 turunan. Ada di hadis, ada di fiqih, ada di usul fiqih. Kalau kita bicara tentang hukum di sini, ini kaitan dengan fikih, dengan usul fikih, dengan dalil dari hadis. Tapi kita lihat, yang dimaksudkan sholat di masjid, itu tidak sampai pada hukum wajib. Tapi paling tinggi sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Memang nanti dari mazhab Hanafi, ada yang mewajibkan untuk ke masjid, khususnya bagi tetangga masjid, yang memang tidak ada alasan, kecuali bisa sholat di masjid. Tidak ada alasan, maka yang seperti ini, oleh mazhab Hanafi dihukumi wajib dia ke masjid. Itu pun untuk
saddud dzari'ah, menutup celah-celah untuk kemungkinan menghindarinya. Kalau bisa ke masjid lakukan. Adapun untuk perempuan, singkatnya, untuk perempuan bukan cuma subuh, tapi dari mulai subuh sampai dengan isya. 3 syarat ini bila terpenuhi boleh ke masjid. Bila tidak, hukum sholat di rumah atau di tempat yang terdalam itu sama pahalanya dengan laki-laki ke masjid. Sama persis. Apa 3 hal ini? Pertama adalah aman dalam penunaian sholatnya. Ada tempat khusus di masjid untuk perempuan. Jadi kalau tidak ada tempat untuk perempuan, akan sampai ikhtilat misalnya dengan laki-laki, itu nggak boleh, nggak diperkenankan. Baik ya? Lebih baik perempuan sholat di rumah dan jangan merasa kecil. Pahami ilmunya. Kalau sudah paham ilmu, kita akan lebih nyaman mendalaminya. Tenang. Itu pahalanya sama, Bu, di rumah saat ada ilat. Pertama sama dengan orang ke masjid, laki-laki ke masjid. Yang kedua, bila aman dari fitnah, khususnya di perjalanan. Fitnah itu dibagi 2, fitnah gangguan orang atau fitnah dari pribadi. Kadang orang nggak ganggu, tapi ada perempuan yang pengen diganggu orang. Tampilannya, gitu kan? Dan sebagainya. Ini kan aneh gitu kan? Apalagi dengan komplit dengan pasangan suaminya. Suaminya cool, istrinya hot, anaknya dispenser gitu kan? Dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang sudah nggak jelas tuh. Baiknya, ini jalan. Tapi kalau orang mulai iseng, kalimatnya keluar. Jaga mata ya. Ini mata memang dijaga, tapi Anda tidak pernah menjaga diri untuk dilihat orang. Itu fitnah namanya. Hati-hati. Memang tampilan bagus, ketutup, tapi kadang dibungkus. Ya, yang dibungkus terlihat dan sebagainya itu tidak diperkenankan. Itu fitnah, bagian dari fitnah juga. Atau yang spesifik ada gangguan dari orang dan sebagainya. Ya, dan di sini kan tidak mudah seperti di Indonesia kadang-kadang. Tidak mudah seperti di Indonesia. Barangkali Anda keluar, ya alhamdulillah di Melbourne cukup baik. Tapi mungkin sebagian wilayah yang lain ketika keluar menggunakan hijab saja sudah tantangannya luar biasa. Maka jangan paksakan. Saya akan tampilkan bahwa saya memang tampil sebagai muslimah yang percaya diri. Pelajari ilmu dulu. Jangan berlebihan, begitu celaka baru begini. Tidak. Pelan-pelan sosialisasikan, berikan kenyamanan, akhlak yang baik, baru mereka mengerti. Untuk itu di rumah setara. Yang ketiga, ada kewajiban yang melekat pada perempuan yang memang lebih penting sifatnya, seperti merawat anak, menyusui anak, yang ada sebagainya, yang tidak mungkin untuk dibawa ke masjid. Itu poinnya. Maka melekat dengan itu, tunaikan di rumah. Kalau 3 ini gugur, 3-3-nya aman di jalan, apalagi berangkat dengan suami, safnya ada, bahkan anak bisa dibawa, ada space-nya, ada tempatnya, ada kid corner dan sebagainya, kan? Ada kids zone dan seterusnya. Bahkan sebagian tempat di Indonesia sudah kreatif tuh, dibikin saf untuk anak-anak. Ya, ada sebagian pendampingannya. Kalau lagi taklim dibikin untuk mainan anak-anak, ada yang menggambar, ada yang macam-macam dan sebagainya. Di anak-anak dengan dunianya, dia kenal masjid, orang tuanya yang mendapatkan manfaat yang lebih. Wallahu taala alam bis-shawab. Saya muslimah, saya suka sekali sholat subuh berjamaah di masjid, tapi suami saya tidak. Saya tidak enak karena khawatir pandangan tetangga. Bagaimana sebaiknya? Khawatir mengurangi kehormatan suami saya. Tentu kalau perempuan lebih afdal sholat di rumah, itu dulu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagi wanita muslimah di Madinah pada saat itu ya. Jadi Masjid Nabawi 1000 pahalanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Sholat wanita di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Maksud dalamnya masjid. Dan sholat ia di dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Kan gitu. Ini disebutkan di Madinah dan waktu itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi jelas fadilahnya besar. Tapi tetap lebih afdal perempuan sholat di rumahnya. Maka saya sarankan ukhti ini sholat di rumahnya. Panggil suaminya, bangunkan kalau dia belum tersentuh secara keimanan, belum tahu, ajak saja dia sholat berjamaah di rumah. Gitu kan? Walaupun nanti coba diberikan masukan setelah dia sudah terbiasa lakukan untuk sholat di masjid. Gitu. Itu saran saya. Jadi nggak usah paksakan diri ke masjid karena memang fadilahnya lebih afdal dia sholat di rumah. Ya, itu dulu. Sisi yang lain adalah mesti didakwahin suaminya, dinasehatin ya, dan menasihatin suami harus dengan cara menghadapi seorang laki-laki, dan laki-laki punya sifat kepemimpinan, tidak suka dihardik, gitu kan? Maka gunakanlah kelembutan yang memang ibu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kata-kata, dari sentuhan, gitu kan? Mungkin sebelum tidur bisa dimotivasi kan? Nanti subuh sholat berjamaah dengan saya ya, atau saya akan bangunin ya. Jadi dia tidur dalam kondisi merekam, ada program di situ, ya. Itu poin sangat bagus sekali. Dan jangan lupa doa nomor 1 teman-teman. Baru kemudian upaya ikhtiar. Jangan pernah jadikan doa nomor terakhir. Jangan pernah mengucapkan kalimat jalan terakhir saya berdoa kepada Allah. Tidak. Jalan pertama saya berdoa. Ingat, kita disuruh berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum, sesudah kita memuji Allah.